Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Temanggung, yang terhormat juga Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 3 Temanggung yang mendampingi dalam acara masa orientasi siswa di SMA Negeri 3 Temanggung ini. Tak lupa juga teman OSIS dan juga teman-teman siswa baru di SMA Negeri 3 Temanggung, saya ucapkan selamat datang. Nah, di sini marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara masa orientasi siswa ini tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, di sini kebetulan saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk mengisi di acara MOS ini untuk memberi sedikit motivasi tentang bagaimana sih jadi seorang pengusaha atau pebisnis muda. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Satya Utama. Saya kebetulan lulusan dari SMA Negeri 3 Temanggung juga. Nah, sekarang saya mengenyam pendidikan di Universitas Tidar. Untuk saat ini saya masih semester 5. Dan untuk program studi yang saya ambil, saya mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan motivasi kepada kalian bagaimana cara atau tipsnya untuk menjadi seorang pebisnis muda. Nah, langsung aja ke cerita ataupun ke inti poinnya. Nah, di sini saya mau cerita bagaimana awal mula saya menjadi seorang pebisnis muda. Waktu itu saya kelas 1 SMA di mana kedua orang tua saya memiliki penghasilan yang bisa dibilang cukup pas-pasan gitu kan. Nah, di situ timbul dari pribadi saya untuk mencoba kehidupan yang lebih baik dengan cara membantu orang tua untuk mencari uang sendiri, karena saya juga pengen bisa seperti teman-teman saya yang bisa ini bisa itu. Nah, di situ muncullah pikiran saya untuk mencari uang sendiri. Yang saya lakukan pertama adalah bekerja di sebuah pembuatan es batu yang tepatnya itu di belakang Pasar Temanggung. Nah, di situ saya bekerja biasanya pada sore hari ataupun malam hari ketika saya sudah benar-benar free dan nggak ada tugas ataupun kegiatan lain. Nah, di situ saya bekerja bisa setiap hari, kadang juga bisa 2 hari sekali. Untuk gaji yang saya dapat itu 10.000. Nah, untuk es batu yang saya bungkus biasanya berjumlah 200 ataupun 300 biji. Ya, cukup melelahkan sih, tapi uang 10.000 tiap hari lumayan lah buat jajan gitu. Nah, akhirnya bisa terkumpul sambil ngumpulin aku juga berencana pengen punya HP baru, karena HP-nya dulu cuma bisa buat SMS doang kan, sama buat teleponan biasa, karena yang lain udah pakai Android, aku masih pakai HP yang kentang banget cuma bisa buat SMS sama telepon doang. Nah, di situ kepikiran juga buat beli HP baru. Nah, akhirnya setelah aku setelah aku kerja di es batu itu, akhirnya kan bisa ngumpulin duit tuh. Nah, aku bisa beli HP BlackBerry Gemini yang kecil itu, kentang banget. Yang lain udah pakai Android, aku masih pakai itu. Nah, kayaknya tuh sia-sia banget nggak sih kalau misalnya punya HP tapi cuma buat chatting atau buat apa. Nah, di situ aku berpikiran buat gimana sih caranya buat nyari duit lagi. Nah, di situ aku mulai menjadi reseller produk-produk kosmetik. Nah, waktu itu kan kayak gimana ya, kayak malu gitu jualan produk-produk kosmetik, tapi ternyata malah banyak yang beli gitu waktu dulu awal-awal. Dan aku dulu promosinya tuh lewat BBM gitu, karena HP kan BBM BlackBerry gitu kan. Nah, aku dulu promosinya lewat BBM gitu. Alhamdulillah banyak banget yang respon gitu, banyak banget yang beli juga. Aku dulu tuh waktu SMA tiap berangkat sekolah tuh harus ngantar-ngantar dulu ke kelas-kelas gitu. Terus kalau pulang sekolah juga aku COD-an gitu, nggak langsung main atau apa. Jadi waktu itu tuh benar-benar fokus banget buat nyari duit gitu. Nah, jadi reseller itu sejak kelas mau naik kelas 2 SMA itu udah jadi reseller, terus sampai kelas berapa sih, kelas 2 SMA. Nah, itu masih jadi reseller kan, sambil ngumpulin uang hasil untung dari reseller itu. Kemudian aku bisa beli HP lagi yang
lebih baru lagi. Terus makin semangat tuh buat kerja, buat nyari duit lagi. Nah akhirnya aku ngumpulin uang lagi, semangat lagi buat promosi terus produk dari reseller itu yang kosmetik itu. Akhirnya uang terkumpul, bisa tengkulak sendiri, dan alhamdulillah tuh bisa nyetok sendiri gitu. Akhirnya hasil dari itu bisa buat jajan sendiri, bisa buat beli apa-apa sendiri, dan akhirnya bisa apa-apa sendiri gitu. Nah pas kelas 3 SMA kepikiran tuh usaha apa lagi ya yang bisa bikin penghasilanku nambah. Nah kepikiran tuh, akhirnya aku berinisiatif buat nge-repack masker organik. Nah di situ kan waktu itu masker organik tuh benar-benar belum terlalu booming banget, yang jualan juga sedikit kan. Nah aku kepikiran buat nge-repack masker organik. Gimana caranya biar masker organik yang waktu itu mahal bisa dibeli oleh kalangan pelajar. Nah di sini aku alhamdulillah bisa mendapatkan atau menemukan channel untuk ambil jumlah banyak dengan cara membeli jumlah banyak kepada produsen masker organik. Dan nggak semua orang sih bisa ngedapetin ngedapetin produsen tersebut. Nah, akhirnya aku bisa ngedapetin itu, dan benar-benar perjuangan yang berat sih, karena untuk modal yang dikeluarkan pun juga besar. Nah di situ aku memutuskan buat minjem uang sekian juta buat modal dari masker organik itu. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Nah untuk produk masker organik itu bakalan aku tunjukin ke kalian. Ini dia. Nah ini adalah masker organiknya, ada banyak macam. Ini ada rose, moringa, black tea, terus ada masker komedo juga, ada coklat, strawberry, green tea, dan banyak banget variasinya. Nah ini bermula dari aku cuma modal nge-repack ulang. Jadi kemasan yang tadinya tuh kemasan yang jumlahnya gede-gede, kiloan gitu, terus di repack ulang, karena nggak semua orang tuh bisa ngedapetin kiloan. Alhamdulillah aku bisa ngedapetin itu semua, dan akhirnya berjalan dengan sukses. Aku sekarang bisa biayain kuliah sendiri, bisa beli apa-apa sendiri, hanya gara-gara berani untuk mencoba hal baru, terutama di bisnis yang mungkin banyak orang-orang yang masih memandang sebelah mata gitu ya. Terutama tuh cowok sangat jarang banget gitu kan untuk bisnis di ranah kosmetik gitu. Nah aku di sini tuh benar-benar kayak tertarik di dunia kosmetik, karena kosmetik itu kayak kebutuhan selamanya yang banyak banget dibutuhkan oleh semua orang, nggak laki-laki nggak perempuan. Nah di sini aku mengambil masker organik karena saat ini kan orang-orang tuh senangnya tuh yang alami-alami gitu, terus juga yang kayak takut yang bahan-bahan kimia gitu. Nah jadi aku benar-benar berpikir kayaknya masker organik tuh cocok banget buat dijadiin bisnis deh. Nah gitu. Nah untuk saat ini alhamdulillah juga aku juga udah bisa nyiptain lapangan pekerjaan. Jadi ada bagian yang bagian packaging, terus juga ada bagian yang mengemas masker tersebut, seperti menimbang isi, terus juga yang bagian penyalur ke distributornya. Karena saat ini aku tuh mengincar ke distributor, karena distributor sendiri itu kan kalau membeli masker itu nggak ecer kan, jadi langsung banyak gitu. Nah aku
mengincarnya tuh ke distributor, karena dari segi kuantitas lebih banyak kan, jadi walaupun untungnya sedikit tapi penjualnya lebih banyak. Nah itu yang menjadi pertimbangan aku kenapa milih distributor. Dan banyak juga sih reseller aku yang saat ini juga ngejualin masker ini, karena di sini nggak ada tulisan ataupun brand, jadi mereka leluasa buat ngejual kembali gitu. Untuk kalian yang pengen ataupun penasaran dengan produk ini ada juga kok Instagramnya yang followernya udah jutaan. Itu Instagramnya @kiosbedak. Nah di situ banyak banget katalog dari masker ini. Nah buat kalian yang saat ini mungkin kayak bingung mau usaha apa, nah di situ kalian harus bisa berpikir gimana sih mencari tahu passion kalian tuh kemana, biar kalian tuh bisa seneng dan juga bisa bisa seneng dan sesuai apa yang kalian tuh bisa nyari duit tapi sesuai dengan passion yang kalian senengin gitu. Nah jadi kalian tuh jangan berpikir karena aku cowok masa aku jualan kayak gini. Nah malah terkadang tuh yang beda itu yang bikin kalian tuh bisa diingat sama orang-orang seperti itu. Nah mungkin ada yang ingin bertanya ataupun ingin tahu lebih lanjut, atau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Mungkin untuk sesi saat ini saya cukupkan, dan apabila ada yang ingin bertanya bisa ke sesi selanjutnya. Untuk itu atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.